Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5 SDN 1 Alas Malang. Hari ini kita akan belajar tentang dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Perhatikan baik-baik ya. Baiklah anak-anak, dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya. Kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Berikut dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Pertama, banyaknya hutan gundul. Hutan gundul ini disebabkan adanya penebangan secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Akibatnya, daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan. Nah, dari ketiga ini hal yang akan terjadi jika hutan gundul. Coba pikirkan, apa yang akan terjadi jika semua itu akan terjadi di hidup kita? Apabila kekeringan, saat jumlah pohon hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Hal ini menyebabkan air tanah menjadi sedikit. Kondisi inilah yang bisa menimbulkan bencana kekeringan di musim kemarau. Jadi, upaya pelestarian yang dapat dilakukan saat hutan gundul yaitu dengan cara reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Yang kedua yaitu rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai ini untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Saat dibiarkan terus-menerus, ini akan terjadi pengikisan pantai yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Jadi upaya pelestariannya yaitu reboisasi hutan bakau, serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Jadi lakukan itu apabila terjadi di daerah pantai atau tepi pantai di sekitar tempat tinggal kalian. Berikutnya yaitu lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Ini pun juga sangat serius karena kegiatan pertambangan ini merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan sangat-sangat ini serius sekali. Pertama, kerusakan hutan di daerah tambang. Kedua, pencemaran udara akibat debu dan asap. Dan yang ketiga, pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Jadi, upaya pelestariannya yaitu pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Selanjutnya, terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya, ikan hiu banyak diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan yang bernilai tinggi. Orang-utan merupakan hewan asli Indonesia. Saat ini, orang-utan terancam punah.
hutan tempat tinggal hewan ini berkurang karena banyak dijadikan lahan perkebunan atau karena terjadi kebakaran hutan. Selain ikan hiu dan orang utan tadi, tanaman cendana pun juga hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus. Namun pelestariannya tidak mudah sehingga jumlahnya semakin berkurang. Upaya pelestarian yang bisa dilakukan diantaranya menjaga habitat para hewan, menghentikan perburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas, serta adanya upaya penanaman kembali atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan. Nah, itulah pelestariannya apabila terancamnya populasi hewan dan tumbuhan jenis tertentu. Nah, sekarang anak-anak, coba renungkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Apa ya yang sudah aku pelajari? Nah, coba renungkan baik-baik. Yang pertama jelas tentang sumber daya alam non-hayati yang merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti air, matahari, tanah, dan barang tambang. Yang kedua, sumber daya alam juga dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang bisa diperbarui seperti tumbuhan, hewan, tanah, air. Dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam tetap harus bijaksana dan tidak berlebihan agar tidak merusak alam dan menjadi ancaman untuk kita. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan uji pemahaman kepada anak-anak semua untuk mengukur pemahaman anak-anak terhadap apa yang sudah anak-anak simak di video kali ini. Yang pertama, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim atau agraris? Nah, dari pertanyaan pertama ini, kalian jelaskan mengapa disebut negara maritim. Karena apa? Indonesia disebut sebagai negara agraris karena apa? Nah, di situ. Jadi ada dua jawaban. Negara maritim karena apa? Disebut negara agraris karena apa? Nomor kedua, apakah potensi dan kekayaan dari negara maritim atau agraris? Ini pun juga ada dua jawaban. Jadi jawabannya, potensi dari kekayaan dari negara maritim adalah titik-titik apa? Dan potensi dan kekayaan dari negara agraris adalah titik-titik. Silakan dijawab dengan sejelas-jelasnya. Dan yang terakhir nomor 3, untuk poin A ini, bagaimana menjaga kelestarian negara maritim atau agraris? Nah, silakan pada poin ketiga ini, cara menjaganya bagaimana agar kelestarian negara kita tetap selalu terjaga. Paham ya Nana? Pada soal poin B, yaitu pengelompokan sumber daya alam. Di poin B ini, silakan anak-anak membuat tabel. Jadi nanti tabelnya ada 4 kolom. Kolom pertama yaitu sumber daya alam hayati. Kalian isi minimal 5 macam sumber daya alam yang ada di Indonesia.
gitu. Yang kolom kedua sumber daya alam non hayati juga isi minimal 5 macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang keempat sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, jadi masing-masing isi minimal 5 macam. Untuk poin C, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, di sini kita tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya laut. Banyak yang bisa kita manfaatkan dari laut. Salah satunya sebagai sumber pangan. Dari pernyataan tersebut, sebutkan 2 dampak yang terjadi jika kita melakukan penangkapan ikan menggunakan peledak. Ya, jadi sebutkan 2 dampak tersebut. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Bu Irma doakan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan menjadi anak yang sholih-sholihah, sukses dunia akhirat. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.